Kebanyakan dari kita terjebak dalam pusaran pikiran gelap yang membuat mata ini tak kunjung terpejam. Itu semua membuat kita gelisah dan cemas, seolah ada beban berat yang harus diangkat sebelum kita bisa beristirahat. Untuk bisa melangkah ke istirahat yang berkualitas, kita perlu mengurai pola pikir ini. Pertama, rasa ragu ini seringkali menghantui kita saat menjelang malam. Bayangkan saat kamu berusaha tidur, tetapi pikiranmu terus bertanya apakah keputusan yang kamu ambil hari ini sudah tepat atau belum. Misalnya, seorang mahasiswa yang baru saja menyerahkan tugas, masih tidak yakin dengan kualitasnya. Bahkan, mungkin ada 1-2 kalimat yang ia pikir bisa ditulis dengan lebih baik. Hal ini membuat tidur semakin sulit. Rasa tidak percaya diri ini hanya akan menambah beban pikiran dan membuat waktu yang seharusnya untuk beristirahat beralih, jadi waktu untuk bernegosiasi dengan ketidakpastian. Untuk dapat istirahat dengan tenang, penting untuk menegaskan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Mengizinkan diri kita untuk merasa puas dengan usaha yang sudah dilakukan juga sangat penting. Ada baiknya kita memberikan diri kita sedikit ruang untuk beristirahat dari pemikiran yang tidak produktif, sehingga kita bisa bangun dengan pikiran lebih segar. Kedua, beralih dari satu masalah ke masalah lain hingga semua berkumpul dalam benak kita. Ada yang bilang, jika kita tidak mencatatnya, semua akan tetap berputar di kepala. Ketika malam datang, dan kamu ingin tidur, semua masalah itu tiba-tiba menggema kembali. Kamu berpikir tentang pekerjaan yang deadline-nya semakin dekat atau masalah pribadi yang tak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan kamu merasa tidak bisa beristirahat. Salah satu cara sederhana adalah dengan menulis semua pikiran tersebut di catatan sebelum tidur. Dengan cara ini, kamu bisa mengeluarkan semua beban pikiran dari benakmu dan memberikan ruang untuk kepala yang lebih kelar. Kamu juga bisa membuat catatan harian untuk mencatat masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Mengingatkan dirimu bahwa semua masalah dapat dihadapi pada hari berikutnya bisa jadi kunci kemajuan. Sediakan waktu di pagi hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dapat memberikan rasa tenang di malam hari. Ketiga, overthinking sering berubah menjadi teman setia di saat-saat kita merasa sendiri. Ketika malam tiba, otak kita seolah menyalakan lampu sorot pada setiap detail kecil yang pernah kita buat. Jika kamu pernah mengalami perasaan, apa yang salah dengan keputusanku itu, kamu tidak sendirian. Pikiran ini bisa berujung pada penurunan kualitas tidur. Sebagian besar dari kita mengalami momen di mana kita terjebak dalam pemikiran berlebihan, yang membuat kita semakin cemas. Cobalah untuk menetapkan batasan pada waktu berpikir, jadwalkan waktu khusus untuk merenung atau mencoba menjawab pikiran tersebut. Gunakan teknik relaksasi seperti napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran. Mengingatkan diri bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan mendalam, dan segala sesuatu memiliki solusi, akan mengurangi beban pikiran. Ini bisa menjadi langkah penting dalam membuka jalan untuk ketenangan. Keempat, saat media sosial menjadi bagian dari hidup kita, perbandingan jadi tak terhindarkan. Kamu membuka aplikasi, dan membandingkan dirimu dengan pencapaian orang lain. Hal ini bisa jadi bumerang bagi kesehatan mental, apalagi saat sebelum tidur. Bayangkan saat kamu merasa hidupmu tak seberharga orang lain, rasa tidak puas ini bisa berlanjut menjadi masalah tidur. Pikiran-pikiran ini justru membuat kita merasa kurang berharga dan merasa hidup kita tidak berarti. Salah satu cara efektif adalah dengan fokus pada pencapaian pribadimu. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan perjalanan yang unik. Menyadari bahwa kamu memiliki perjalanan yang berharga bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil pun berarti dalam hidup ini. Luangkan waktu untuk bersyukur atas pencapaianmu dan apa yang sudah kamu capai. Ini bisa jadi cara yang sangat baik untuk menyelamatkan pikiran sebelum tidur. Kelima, ketakutan akan kegagalan adalah musuh besar. Misalnya, seorang dokter yang merasa beban tanggung jawab semakin berat saat menghadapi pasien. Pemikiran seperti, bagaimana kalau saya melakukan kesalahan, terus menghantui.
Dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga. Kamus kegagalan boleh jadi menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari keberhasilan, tetapi saat dihadapkan pada kenyataan, ketakutan ini seringkali memperdaya kita. Cobalah untuk membuat daftar pengalaman yang sudah kamu lalui, baik yang berhasil maupun yang tidak. Cara terbaik untuk mengatasi rasa takut ini, ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bentuk pelajaran yang meningkatkan diri. Tidur yang baik adalah tidur tanpa beban rasa takut akan gagal. Ingatlah, setiap orang mengalami kegagalan, dan itu bagian dari proses menuju keberhasilan. Keenam, berpikir negatif biasanya muncul saat kita merasa lelah atau tertekan. Misalnya, seorang ibu yang merasa tidak cukup baik dalam membesarkan anaknya. Pikiran seperti, "Aku pasti gagal jadi ibu yang baik," muncul begitu kuat dan mengganggu ketenangan. Saat pikiran negatif terus-menerus menghantui, akan sulit untuk menemukan ketenangan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengganti pola pikir negatif dengan afirmasi positif. Cobalah untuk melakukan latihan visualisasi untuk memperkuat pikiran positif. Mencoba untuk berpikir lebih optimis akan membantu kamu menjauh dari gelombang pikiran negatif. Ubah cara pandang, dari "aku tidak bisa" menjadi "aku melakukan yang terbaik". Mengubah fokus ini bisa jadi kunci untuk memulai tidur yang restful. Ingat, kamu berhak untuk merasa baik tentang diri sendiri dan perjalanan hidupmu. Ketujuh, ketika rutinitas harian menjadi monoton, rasa terjebak bisa membuat kita merasa tidak berdaya. Seperti saat kamu bangun setiap hari dan melakukan hal yang sama, tidak ada variasi. Rasa bosan ini berlanjut saat malam tiba, menambah rasa gelisah dan sulit tidur. Cobalah untuk memberi sedikit variasi pada rutinitas harianmu. Bahkan hal kecil seperti mengganti waktu olahraga atau mencoba hobi baru bisa menjadikan hidup lebih berwarna. Sesekali meluangkan waktu untuk melakukan hal baru atau menghadiri acara sosial dapat memberi energi baru. Saat merasa lebih segar dengan pikiran baru, tidur pun menjadi lebih mudah. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena bisa jadi itu justru yang kamu butuhkan untuk menghilangkan rasa monotoni. Ingat, saatnya untuk menumbuhkan diri dan tidak menyerah pada keadaan. Temukan lebih banyak ide di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.